Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, minggu ini bertemu kembali dengan Bu Ika dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum dimulai, mari kita awali kegiatan minggu ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak minggu ini Bu Ika akan menjelaskan tentang materi tentang perilaku terpuji. Salah satunya yaitu sikap rendah hati. Sebelum ke materi, yuk kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengertian rendah hati. Rendah hati dalam bahasa Arab adalah tawadu, yang artinya tidak sombong. Kita sebagai manusia hanyalah hamba Allah yang tidak mempunyai apa-apa. Karena apa yang kita miliki semuanya hanya milik Allah. Jadi rendah hati atau tawadu adalah sikap tenang. Larangan berbuat sombong terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Yang artinya tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Begitu ya. Karena kembali lagi seperti di awal, kita sebagai manusia memang tidak memiliki apa-apa. Jadi tidak ada yang patut untuk disombongkan ya, karena semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh perilaku rendah hati. Perilaku tawadu atau rendah hati dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai lingkungan, misalkan lingkungan keluarga, di rumah, ya, terus di sekolah bersama teman-teman dan ibu guru, serta di lingkungan masyarakat. Contohnya, yang pertama, berbicara dengan orang tua, saudara menggunakan tutur kata yang sopan. Jadi, Islam itu mengatur bagaimana kita bersikap, bagaimana kita adab berbicara kepada orang tua harus seperti apa, kepada saudara yang lebih tua, kepada saudara yang di bawah kita, dan kepada saudara yang sesama. Terus menggunakan tutur kata yang sopan, yang baik, ya. Yang kedua, mau menerima saran, kritik, dan masukan tentang kebaikan diri dari orang lain, ya. Misalkan anak-anak di sekolah punya teman, punya sahabat, ya, suka main bersama. Ketika temannya menyampaikan kebaikan, misalkan sebelum main disuruh sholat dulu sama temannya nungguin. Nah, itu adalah menyampaikan suatu kebaikan, harus didengar ya, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Yang ketiga, selalu tersenyum kepada orang lain. Nah, tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi, sedekah yang paling mudah, sedekah yang paling murah yaitu cukup tersenyum anak-anak ya. Tidak usah harus berjuta-juta kita sedekah, tidak begitu ya. Sedekah itu tidak memberatkan. Dengan senyum pun kita mendapatkan pahala sedekah begitu. Yang keempat, berbagi ilmu dan pengalaman dengan yang lain. Misalkan anak-anak belajar di sekolah, sekarang waktunya karena sekarang PJJ, belajar di rumah, nanti ketika kita tetap muka nih ada teman yang tidak masuk hari itu, gitu.
Cara untuk berbagi ilmunya bagaimana? Dikasih tahu. Tadi pembelajarannya apa saja yang dibahas, latihannya seperti apa, itu namanya berbagi ilmu. Ya, tidak usah berbagi ilmu itu harus ke tempat jauh, terus kepada orang yang jauh, tidak kepada teman, kepada adik, ya itu juga bisa untuk berbagi ilmu yang kita dapat baik di sekolah maupun di tempat yang lainnya. Selanjutnya, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ya, cara kita bersikap kepada yang lebih tua harus menghormati. Menghormati siapa yang lebih tua? Menghormati orang tua kita di rumah, ayah, ibu. Terus kalau di sekolah ada ibu guru, ya ada kakak-kakak kelas kita. Terus siapa yang lebih muda? Adik-adik kita di rumah maupun di sekolah, ya. Jadi kepada yang lebih tua harus kita hormati, kepada yang lebih muda harus kita sayangi. Tentunya kepada yang lebih muda kita harus bersikap lebih baik karena ditiru ya sama adik-adik kita. Lalu membiasakan diri mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, ya, baik pada teman, terus bertemu dengan ibu guru, ketika pergi dan pulang ke rumah itu wajib mengucapkan salam karena dalam salam itu ada doa ya anak-anak, tidak sekedar hanya menyapa saja, kita saling mendoakan dan ketika kita salam yang mendengar wajib menjawab salam begitu. Baik, untuk minggu ini materi tentang perilaku terpuji, sikap rendah hati cukup sekian. Sebelum ditutup, tugasnya untuk minggu ini anak-anak tulis kembali rangkuman mengenai penjelasan sikap rendah hati yang tadi Bu Ika sampaikan. Yang kedua, coba sebutkan dan tulis 5 contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk materi sikap rendah hati cukup sekian. Mudah-mudahan anak-anak selalu diberikan kelancaran, kemudahan, serta kesehatan dalam setiap mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum diakhiri, Bu Ika ingatkan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Ingat 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terus hindari kerumunan juga, tetap di rumah ya. Bu Ika akhiri pertemuan minggu ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.